Selamat datang kembali di channel Doyan Cuan untuk edisi hari ini Sabtu 4 Oktober 2025. Kita ada saham dari sektor batu bara ya. Kalau kita lihat dari batu bara dunia sepertinya ada bullish reversal ya. Gimana prospek saham batu bara? Ada Indi, Harum, PTBA, dan Adaro. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, ini adalah dari harga coal Newcastle ya. Ini sudah turun cukup jauh ya. Ini dari dia sideways di Juli 2023 sampai Oktober 2024 ini ring sideways-nya dan di breakdown ya dan dia turun dan per hari ini udah kendalanya tren turunnya ya turun dari sekitar 146 di bottomingnya di 94 dan sudah mulai naik ya dari 94 sudah naik sampai 116 dan saat ini ya koreksi ke area swing low yang ini trend line-nya ya untuk saat ini lagi ada di support apabila harga coal Newcastle-nya nggak breakdown lagi ya, nggak breakdown 100 ini nggak bikin lower low, ada potensi untuk coal Newcastle nanti bisa break lagi ya di resistance di atasnya di 116 ya dan sampai ke 130-an ya untuk momentumnya mungkin nanti di akhir tahun ada permintaan batu bara yang cukup besar kemungkinan di akhir tahun harga untuk batu bara bisa ada sentimen positif ya dan kemungkinan akan mencoba naik. Masih bagus secara teknikalnya Coal Newcastle sepertinya mau bikin bullish reversal ya. Apabila ini nanti bikin higher high ada kemungkinan akan uji lagi di 140-an ini juga ya. Masih juga bagus untuk proyeksi coal Newcastle ya untuk batu bara dunia. Oke, saham pertama ya ada Indi Jumat kemarin untuk menguat 2,54%. Saat trennya masih sangat uptrend, bergerak di atas EMA 200, EMA 50 dan EMA 20-nya untuk saat ini Indi lagi konsolidasi di atas ya seperti IHSG ya untuk pergerakan dari Indi untuk resistennya saat ini ada di 2540 dan supportnya ada di sekitar EMA 200 dan di area konsolidasinya ya di area 2230-an ini ya 2250-an ya sampai 2200 di dekat MA 200 ya nanti ya. Masih cukup bagus untuk Indi sepertinya dia lagi konsolidasi. Untuk volumenya cukup bagus ini pas ada breakout ya. Ini sempat konsolidasi lambat dengan tanpa volume dan di breakout dengan volume besar dan saat ini lagi konsolidasi dengan volume kecil ya. Dan kemarin sempat mau break resistennya tapi dikempes lagi ya dengan volume cukup besar ya. Sudah bagus tetapi sepertinya ada seller ya yang sudah mulai take profit sepertinya karena memang naik sudah cukup tinggi ya untuk India. Untuk mematuhi MACD-nya sudah dead cross ya. Untuk dead cross jadi kita asumsikan dia akan turun dulu ya ke area supportnya di sekitar MA 20-an ya di dekat area konsolidasi ini juga ya. Kita coba lihat untuk broksumnya. Saya tarik dari 24 September ya, artinya pas dia mulai turun dan cenderung konsolidasi ya. Masih netral ya. Ada yang buang, ada AK dan yang masuk ada CCBK, XLAI ya di average 2378. Jadi masih floating profit sedikit ya untuk CCBK ya dan AI. Untuk Indi tunggu di bawah ya di MA 20 ataupun di area ini ya. Artinya dapat harga di sekitar dekat-dekat harganya CC dan BK ya. Artinya kita menyamai harga mereka. Kemungkinan mereka juga baru beli di area ini ya dan sepertinya lagi ngumpulin barang ya selama Indi nggak jebol MA 20-nya ada potensi Indi untuk bikin higher high kembali ya karena momentumnya sudah mulai dead cross jadi kita mending ngantri di bawah aja ya nanti beli di support nanti jualnya di area
resisten untuk risk reward cukup menarik untuk Indi, masih bisa untuk buy on weakness ya. Oke, saham kedua ya ada Harum untuk Jumat kemarin untuk pelemah 4,03%. Chartnya masih sangat uptrend ya, bergerak di atas 3 moving average MA200, MA50 dan MA20-nya. Untuk Harum masih sangat bagus, ini baru aja breakout ya. Setelah downtrend cukup lama dan breakout MA200 dengan konfirmasi volume ya, dengan volume cukup besar, dan kemudian sempat sideways nih ya, sempat sideways dari resistennya di sekitar 1100 1150-an ya, dan supportnya di 1000-an ya. Ini sempat konsolidasi dengan volume kecil dan di breakout kembali ya. Di breakout kembali dengan volume yang cukup besar karena sudah melewati MA20 walaupun nggak sebesar waktu dia breakout pertama kali di MA200-nya ya. Dan untuk Harum Jumat kemarin dibikin miris ya, ini dia bikin lower low ya. Di resistennya saat ini ada di 1270 dan cenderung turun ya. Untuk Harum kita bisa buy on weakness karena ini belum bikin swing low ya, ini baru bikin swing low sekali di retest MA 20-nya. Kemungkinan untuk Harum akan retest lagi ya di MA 20-nya ya. Masih cukup bagus untuk Harum karena memang sangat uptrend, dan saham uptrend itu biasanya akan retest MA20 lah. MA20 nanti dekat dengan Fibonacci 0,3 ya, di sekitar 1110 sampai 1090 ya di Fibonacci 0,3 ini ya. Karena cukup masih uptrend, tetapi memang sudah jauh ya dari MA20-nya, kemungkinan akan retest kembali di MA20-nya. Untuk momentum MACD-nya masih bagus sebenarnya, masih golden cross, tapi memang momentumnya sudah mulai melemah. Karena Harum sudah cukup tinggi ya naiknya ya, dari 920-an ya sampai 1270, cukup tinggi, dan baru retest support sekali ya dia MA20 ya, dan mantul. Apakah ini dia akan bikin swing low di sini dan kemudian mantul kembali ya, sepertinya ya. Kemungkinan skenario dia akan turun dulu sejenak dan kemudian akan bikin higher high kembali ya. Karena memang dari volumenya sangat bagus, sebelumnya volume kecil nih ya. Volume kecil dan sudah beberapa hari ke belakang dengan volume cukup besar ya. Artinya Harum memang sudah dilirik oleh market ya dengan volume yang sangat signifikan. Kita coba lihat Broksumnya Harum dari 22 September ya, pas dia ini ada tes support di MA20-nya dan naik kembali ya. Masih ada big distribusi ya melanya. Jadi naik tapi ada distribusi ya dari ZU yang nampung ada ZPMGPDCC di average 1175. Jadi masih floating profit ya sebenarnya dari ZPMG juga ya. Untuk Harum karena jualannya cukup besar ya dari ZU, kita tunggu di bawah aja ya. Kita tunggu beberapa hari mendatang di sekitar MA20-nya sambil lihat Broksumnya ya. Apabila buangan dari ZU dan kawan-kawan sudah mulai melemah, artinya kita bisa spekulasi buy ya. Dan sudah ada candle pembalikan harga ya, mantul ya seperti ini ya. Dia koreksi dan dengan volume kecil, dan mungkin nanti Broksumnya bagus, nggak ada distribusi lagi dan sudah ada tanda-tanda reversal seperti ini, ada candle hijau, kita bisa spekulasi buy ya, karena berarti ada buyer di situ dan sudah muncul candle dia akan naik kembali ya untuk retest dan bikin area ya. Masih cukup bagus untuk Harum karena memang masih ada distribusi, kita tunggu di bawah sekalian karena trennya masih sangat uptrend dan volumenya pun masih sangat ramai ya. Artinya memang masih ada market maker di situ ya. Untuk Harum bisa buy on weakness ya di sekitar MA20-nya. Oke, saham ketiga ya ada PTBA untuk Jumat kemarin menguat ya 0,43%. Saat trennya memang masih downtrend ya ini ya. Bergerak di bawah MA200, MA50 dan MA20-nya ya, dan cenderung bikin lower low. Tapi cara PTBA ini secara teknikalnya dia lagi ada di support ya, ini adalah support kuatnya, dan
sepertinya sudah mulai ada candle-candle pembalikan arah ya, walaupun belum bikin higher secara candlenya ya, tapi memang sepertinya sudah mulai ada konsolidasi kecil ya, karena memang sudah mendekati area supportnya ya. Supportnya ada di sini dan di bawah ini ya, di sekitar 2250 ya. Jadi saat ini PTBA lagi di area support ya, artinya bisa spekulasi buy sepertinya ya. Tapi memang harus karena masih sangat downtrend, harus apabila breakdown lagi 2250 bisa cut dulu ya. Apalagi dengan volume yang besar nanti ya apabila dia di breakdown ya. Untuk BTBA masih ada potensi naik ya karena memang lagi ada di support kuatnya di Maret ya, Maret 2025 dan mantul cukup tinggi dan kemudian saat ini di retest ya. Untuk PTBA masih bagus, masih ada potensi bisa spekulasi buy ya. Karena memang volumenya sudah mulai mengecil sebenarnya ya, dengan artinya mungkin volume buangnya sudah mulai berkurang. Dan dari MACD-nya ada bagus juga nih, ada bullish divergence ya. Apakah ini pertanda PTBA akan reversal naik ya. Paling nggak dia akan break dulu MA20-nya dan kemungkinan akan naik lagi ya ke arah support kuatnya ini ya karena dia ada lalu supportnya dan malah di breakdown ya. Apabila PTBA ada reversal kemungkinan akan uji di 2400 ya. Apabila di sini kuat di 2400 PTBA ya masih ada potensi untuk uji MA 200-nya ya di sekitar 2600-an. Masih bagus PTBA apabila nanti ada candle bullish ya, bullish dan breakout MA20-nya artinya momentumnya besar, sangat bagus bisa akan uji lagi MA200-nya ya. Tetapi untuk beberapa bulan mendatang ya karena memang saat ini lagi ada di support paling enggak untuk PTBA ujian pertamanya ada di 2400 ini ya. Kita coba lihat bikin trading plan-nya. Kita buy on support di support kuatnya masih cukup bagus ya. Untuk PTBA risk reward-nya juga masih bagus. Masih bagus ya untuk PTBA risk reward-nya cukup menarik. Walaupun saat 1 banding 1,5 ya. Jadi masih cukup menarik karena memang lagi ada di support kuatnya kita bisa spekulasi buy sekitar 5% ya nanti ya untuk dia balik lagi ke area support ini ya karena dia adalah dulu support dan di break kemudian dia akan jadi resisten dulu ya. Kita bisa buy on weakness nanti bisa dijual di area 2400 dulu ya untuk TP pertamanya karena sudah ada bullish divergence dari MACD-nya. Kita lihat untuk proxy yang dari 8 September ya, saya tarik pas dia breakdown ya ini. Dia ada support dan di break ya. Di break itu ada normal distribusi ya. Yang buang ada GR, ada AK yang masuk. Ada CC, XLNI, PD rata-rata memang retail ya di average 2363. Jadi masih floating profit sedikit. Masih bagus PTBA lagi ada di support walaupun proxy-nya kurang menarik tapi secara teknikal menarik karena dia lagi ada di support dan ada bullish divergence dan belum pernah retest MA 200-nya ya sepanjang turun ya. Dan kemungkinan karena call-nya naik dan dari Indi dan Harum pun naik, kemungkinan PTBA mudah-mudahan ya dapat sentimen positif dari naiknya Harum dan Indi ya. Masih bagus PTBA karena lagi ada di supportnya ya. Oke, saham terakhir ya ada ROE hari Jumat kemarin itu melemah ya 0,6% ya. Charternya masih downtrend ya, masih sangat downtrend berada di bawah MA 200 ya cukup lama downtrend dan masih bergerak juga di bawah MA 50 ya dan MA 20-nya ya. Untuk Adarus sebenarnya kita sudah TP1 ya ini ya karena memang sudah kita dulu beli di area support ini dan sudah naik ya sekitar 5% ya. 6% 5%. Jadi selamat untuk yang kemarin ikut spekulasi buy ya Bas di supportnya ya sudah naik cukup tinggi ya sekitar 5 sampai 6% dan saat ini masuk kembali ya ke area buy kita ya di area supportnya.
bisa spekulasi buy kembali ya untuk Adaro karena memang lagi ada di support kuatnya. Kemungkinan Adaro sepertinya ya mau bikin ini double bottom ya. Ini bottomnya retest dan di retest kembali. Kemungkinan akan retest kembali lagi di 1700 ya. Untuk TP pertamanya karena memang masih downtrend dan ada MA 50 yang sudah di retest beberapa kali dan selalu turun ya. Untuk Adaro apabila dia berhasil breakout MA 50 ini ya dan di neckline double bottomnya di 1700 ada potensi Adaro untuk naik lagi ya ke area 1800 ya dan MA 200-nya untuk secara long term-nya karena memang dari MACD-nya pun sudah ada bullish divergent ya. Bullish divergent karena harga turun tapi MACD-nya cenderung naik dan ada pola double bottom juga ya untuk Adaro. Mudah-mudahan momentum dari kenaikan Call Newcastle ngaruh ya ke Adaro ya. Jadi dia akan ada inflow lagi untuk naik ya karena secara trennya dia sangat masih downtrend dan lagi ada di support kuatnya ya. Ini support kuatnya mantul dan kemudian akan dites kembali masih bagus untuk Adaro masih ada di support kuatnya. Coba kita lihat untuk Broksum-nya. Saya lihat dari 19 September ya pas dia ada kenaikan dia naik tetapi ada distribusi ya. Jadi ada kenaikan kemarin ada yang distribusi dari BK, UZP ya rata-rata asing dan yang nampung ada ZP XLPD di average 1700 ya. Jadi masih volatil sedikit, kemungkinan Adaro masih ada potensi technical rebound ya karena memang ada di support kuatnya jadi kita bisa manfaatkan dulu ya karena dari brosurnya memang cenderung distribusi tapi secara teknikalnya kemungkinan dia akan technical rebound ya karena sudah ada di support dan dari MACD-nya pun ada bullish divergent dan secara dari chartnya pun sepertinya dia mau bikin double bottom ya dan neckline-nya di range-nya di sekitar 1750 masih bagus Adaro bisa buy on weakness di area support-nya.